capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Casemiro tetap bikin Erik ten Hag pusing jelang Manchester United melawan Sevilla. Sanksi larangan bermain Casemiro telah berakhir saat Manchester United mengalahkan Everton pada lanjutan Liga Inggris Sabtu lalu. Namun bukan berarti manajer United Erik ten Hag bisa bernafas lega. Sebaliknya, mantan pelatih Ajax Amsterdam itu masih tetap pusing 7 keliling oleh nasib Casemiro. Pemain asal Brazil tersebut masih menyimpan bahaya yang sama di ajang Liga Eropa. Di ajang ini, pemain yang mengoleksi 3 kartu kuning dipastikan absen di laga berikutnya. Sementara Casemiro telah berturut-turut menerima hukuman yang sama dalam 2 laga melawan Barcelona di babak playoff. Artinya 1 tambahan kartu kuning lagi otomatis akan membuatnya kembali menepi dari lapangan. Situasi ini tentu membuat Erik ten Hag was-was, apalagi perjalanan United sudah memasuki fase krusial. United seperti diketahui bakal bertemu wakil La Liga Sevilla di leg pertama yang berlangsung di Old Trafford pada Jumat 14 April. Bila tidak berhati-hati, Casemiro bakal absen pada leg kedua pekan berikutnya. Situasi ini tentu tidak diharapkan oleh Erik ten Hag, sebab selama ini peran Casemiro terbilang vital di skuad Setan Merah. Pemain asal Brazil itu selama ini terbukti mampu menjaga keseimbangan lini tengah Manchester United. Erik ten Hag tentu tidak berharap larangan bermain kembali menghadapi Casemiro di Liga Eropa. Apalagi bahaya yang sama juga kini mengincar gelandang andalan lainnya, yakni Bruno Fernandes. Senasib dengan Casemiro, pemain asal Portugal itu juga sudah mengantongi 2 kartu kuning sejak laga playoff. Sementara itu, Casemiro tetap berlatih bersama Manchester United meski tidak bermain di akhir-akhir ini. Erik ten Hag pun berharap upaya tersebut bisa membuatnya cukup fit dan memainkan peran kunci yang tersedia untuknya. Amad Diallo ingin menjadi bintang baru di Manchester United. Winger Sunderland Amad Diallo mengakui bahwa dirinya tidak sabar untuk kembali melanjutkan karirnya di Manchester United pada musim depan. Amad Diallo mengaku memiliki keinginan untuk menjadi bintang baru di Old Trafford dengan mendapatkan kesempatan tampil secara reguler. Amad Diallo didatangkan oleh Manchester United dari Atalanta 2 tahun yang lalu. Namun karirnya di Old Trafford kurang berkembang di mana dia baru mengemas 9 penampilan di tim senior Setan Merah. Pada musim ini Amad Diallo memutuskan untuk menjalani masa peminjaman di Sunderland. Tujuannya tidak lain adalah mendapatkan menit bermain yang cukup serta mengasah kemampuannya. Keputusannya bermain bagi The Black Cats membuahkan hasil. Hingga saat ini Amad Diallo tercatat sudah menyumbangkan 11 gol dan 3 assist dari 34 penampilan. Pada musim depan Amad Diallo akan kembali ke Manchester United. Amad Diallo mengaku sangat antusias kembali ke dalam klub induknya dan berambisi untuk bersinar bersama dengan juara 20 kali Premier League tersebut. Amad Diallo mengingatkan semua pihak bahwa dirinya belum menunjukkan penampilan terbaiknya di Manchester United ketika itu. Saya belum menunjukkan kemampuan terbaik saya untuk membela United, tetapi saya harap musim depan saya bisa kembali dan membuktikan kemampuan saya. Mimpi saya adalah bermain sepak bola secara reguler di Manchester United, ujar Amad Diallo seperti dilansir dari 442. Sungguh luar biasa untuk menjalani debut saya dalam laga melawan Sociedad. Saya belum menunjukkan yang terbaik untuk United, tetapi saya harap musim depan saya kembali dan menunjukkan bakat saya. Impian saya adalah bermain sepak bola reguler di United, ungkap Amad Diallo. Penampilan senior kompetitif terakhir Amad Diallo untuk United terjadi pada Mei 2021 saat dia menjadi starter dalam kemenangan 2-1 di hari terakhir Liga Inggris atas Wolverhampton. Amad Diallo kemungkinan besar akan diberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya di dalam tim utama saat pramusim mendatang berkat kiprah bagusnya di Sunderland di musim ini. Bruno Fernandes jadi deep playing playmaker. Erik ten Hag membuat inovasi taktik pada 2 laga terakhir Manchester United. Sang manajer memberikan peran baru untuk Bruno Fernandes dari playmaker menjadi deep playing playmaker. United meraih hasil positif dalam 2 laga terakhir. Akhir pekan lalu pada duel pekan ke-30 Premier League, Setan Merah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Everton. Di balik hasil positif itu ada inovasi taktik yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu mengubah komposisi lini tengah, baik secara personil maupun pembagian peran. Perubahan paling mencolok adalah dengan memainkan Bruno Fernandes untuk peran yang lebih dalam ataupun deep lying. Lalu bagaimana cara kerja Bruno Fernandes pada peran baru tersebut?
Lazimnya Bruno bermain sebagai playmaker atau nomor 10. Namun apa yang ditampilkan pemain asal Portugal itu pada dua laga terakhir United berbeda. Bruno bermain cukup dalam, cenderung lebih dekat dengan bek tengah daripada penyerang. Erik ten Hag memberikan peran deep lying playmaker untuk Bruno Fernandes pada dua laga terakhir. Istilah deep lying playmaker tersebut sangat identik dengan sosok Andrea Pirlo saat masih bermain. Bruno memainkan bola dengan brilian, mendikte, membuat ritme permainan dari belakang, memenuhi lini tengah, dan pemain sayap kami bermain dengan sangat baik, ucap Erik ten Hag. Sejatinya memainkan Bruno Fernandes sebagai deep lying playmaker bukan opsi utama. Namun kondisi itu membuat Erik ten Hag harus melakukan inovasi. Cederanya Christian Eriksen dan absennya Casemiro membuat ten Hag harus memutar otaknya. Kedua pemain punya distribusi bola yang brilian. Casemiro bisa memulai serangan dan langsung mengirimkan bola ke penyerang, sedangkan Eriksen punya kemampuan untuk mengatur ritme permainan. Fred, McTominay, dan Sabitzer tidak punya kemampuan seperti mereka. Pada akhirnya Bruno Fernandes yang mendapatkan peran itu. Bruno akan terlibat dalam build up dan juga menentukan apakah United akan bermain cepat lewat umpan langsung ke depan atau lebih sabar dengan melebar. Pada musim ini Bruno Fernandes menjadi salah satu anak emas Erik ten Hag. Bruno hampir selalu masuk starting 11 dan ini tentu tidak lepas dari keserbagunaan Bruno Fernandes di atas lapangan untuk memainkan banyak peran. Manchester United tidak akan menjual McTominay kecuali ada yang menawar 925 miliar rupiah. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tidak akan melego Scott McTominay pada musim panas 2023 nanti, kecuali ada yang menawar 925 miliar rupiah. McTominay sekarang ini masih terikat kontrak dengan United sampai tahun 2025 di Old Trafford. Namun belakangan ini mulai ramai beredar spekulasi soal masa depannya di dalam klub tersebut. Kabarnya dia sudah diincar sejumlah klub khususnya di Premier League. Pemain asal Skotlandia itu disebut diincar oleh Newcastle dan juga West Ham. McTominay sendiri sekarang ini masih sering dipercaya oleh Erik ten Hag untuk memperkuat lini tengah United. Musim ini dia telah bermain sebanyak 35 kali di semua ajang kompetisi. McTominay memang bermain 35 kali di semua ajang kompetisi, 21 diantaranya di pentas Premier League. Namun dia cuma jadi starter saja sebanyak 10 kali di pentas Liga Inggris. McTominay cukup kesulitan bersaing dengan gelandang lainnya di Manchester United. McTominay pun disebut gerah dengan situasinya di United. Dia lantas diklaim telah mengatakan pada manajemen United bahwa dirinya ingin cabut dari Old Trafford musim panas. Scott McTominay ingin mencari klub baru yang bisa memberikannya kesempatan bermain secara reguler. Kini ada kabar bahwa jalan McTominay untuk cabut dari United akan sedikit tertutup. Pasalnya United tidak berniat melegonya. Hal ini dilaporkan oleh media Inggris. Akan tetapi laporan itu juga menyebutkan bahwa United masih membuka kans melepasnya pada musim panas. Syaratnya, peminatnya harus menyetor uang sekitar 50 juta pounds atau sekitar 925 miliar rupiah. Jika kabar ini benar, maka tentu saja nominal itu tidak akan jadi masalah bagi Newcastle, sebab mereka sekarang sudah jadi klub sultan baru di Inggris. Pelatih Manchester United Erik ten Hag belum lama ini juga sempat memuji aksi Scott McTominay. Dia mengaku terkesan dengan penampilannya di laga melawan Everton. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.